Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ternyata domba saya suka makan jerami. Ini jerami yang sudah sangat kering, yang sudah dijemur mungkin sudah beberapa hari. Karena saya melihat sepertinya jerami ini jatuh dari tumpukan jerami yang banyak. Dan kebetulan kapan hari saya melihat short video di YouTube, ada domba mau makan jerami. Padahal yang mau makan jerami itu cuma sapi. Atas video itu saya mencoba, saya ambil itu jerami yang jatuh, yang sudah sangat lama tidak diambil, dan aku berikan kepada domba-dombaku. Ternyata alhamdulillah dombaku mau. Kalau mencari rumput itu sangat susah. 1 karung 2 karung itu sangat susah. Dan kalau mau jerami ini sangat banyak. Biasanya dibuang itu sama petani, sama buruh tani, dibakar. Ini enak sudah buat tidak usah capek-capek mencari rumput yang sangat susah. Mengarit ngarit, kalau bahasa Jawa ngarit itu sangat susah, butuh kesabaran dan butuh kesabaran yang sangat tinggi. Yang menjadi pertanyaannya adalah, halalkah kita mengambil jerami tanpa izin pemilik, tanpa izin petani? Bolehkah minta jerami kepada buruh tani padahal itu jerami milik petani, bukan milik buruh tani? Kalau menurut secara akal itu masih boleh. Tidak tahu kalau hukum yang fakta real, aku tidak tahu. Bagi yang tahu, berilmu, silahkan komen di kolom YouTube ini. Bolehkah mengambil jerami tanpa izin petaninya? Jerami itu biasanya dibuang, dikumpulkan sangat susah, sangat capek-capek, lalu dibakar. Nah, seperti itu. Biasanya kalau ada orang yang mengambil jerami itu bahagia buruh taninya, karena tidak usah capek-capek mengumpulkan, menjadikan satu jeraminya lalu dibakar itu jerami. Nah, seperti itu pertanyaannya. Pertanyaannya seperti itu, bolehkah kita mengambil jerami tanpa izin buruh tani, tanpa izin petaninya? Sedangkan kalau kita mau ngambil jerami itu buruh taninya gak ada, yang ada cuma pekerja yang mengumpulkan jerami-jerami lalu diambil padinya. Kalau menurut saya, kita lebih waroknya, lebih bersifat hati-hati. Kita izin dulu kepada petaninya, atau mungkin kita izin kepada buruh taninya. Tolong disampaikan kepada pemilik jerami, biar jerami yang kita ambil menjadi halal statusnya. Atau sebelum padi dipanen, kita izin dulu kepada buruh taninya agar disampaikan kepada petaninya. Kita izin minta jerami, dan saya rasa petaninya ikhlas, buruh taninya sangat senang karena mengumpulkan jerami-jerami menjadi satu itu sangat susah, sangat capek. Hektaran atau ukuran di bawah 1 hektar itu sangat capek untuk mengumpulkan jerami-jerami yang sangat banyak, yang luas. Dikumpulkan jerami itu jadi satu lalu dibakar. Nah, seperti itu hukum
hukum mengambil jerami tanpa izin buruh tani atau tanpa izin petaninya. Jadi sebaiknya kita harus izin dulu kepada petani sebelum padi itu dipanen, atau kita izin kepada buruh tani untuk disampaikan kepada petani agar kita diperbolehkan untuk mengambil jerami. Ini video dibuat tanggal 2 Agustus 2024 jam sekitar 1:30 pagi. Saya sering memberi makan kambing, bukan kambing, ini domba ya, tengah malam, karena katanya kalau malam diberi makan domba akan gemuk, cepat besar, perkembangannya menjadi cepat. Ya, kelebihannya seperti itu, kekurangannya kita butuh rumput atau makanan yang sangat banyak. Tapi ada juga orang yang tidak memberi makan domba di tengah malam. Tapi saya lihat dombanya juga masih gemuk. Tapi itu harus digembala. Paginya, siangnya, sorenya harus digembala. Tapi sehingga domba masih bisa gemuk. Kalau domba cuma di kandang dan diberi makanan yang sedikit, biasanya domba kurus dan tidak gemuk. Sebaiknya kalau memelihara domba itu harus digembala biar domba makannya banyak dan bisa gemuk. Salam ngarit, salam ngarit, salam ngarit. Bila tidak ngarit, tidak makan. Ngarit adalah budaya Indonesia. Ngarit adalah salah satu budaya Indonesia. Tidak ngarit, tidak makan. Tidak pria bila tidak ngarit, kata teman-teman. Semoga kita bisa mengambil hikmah memelihara domba. Karena Nabi Musa alaihissalam memelihara domba, Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham alaihissalam memelihara domba, Nabi Isa alaihissalam memelihara domba, Nabi Muhammad memelihara domba. Kenapa memelihara domba itu sunnah? Karena itu juga perbuatan Nabi kita, perilaku Nabi kita. Konon ada hadis yang berbunyi, bila kita memelihara domba maka keberkahan akan datang, kebahagiaan akan datang, keberuntungan akan datang, bahagia. Saya melihat domba makan itu sangat bahagia. Kalau saya mengembala domba, waktu berputar seperti sangat cepat. Banyak ilmu yang saya dapat dengan memelihara domba. Kalau secara syariat, memelihara domba, secara akal ya, memelihara domba itu seperti orang susah. Seperti itu, orang susah, gak punya uang, melihara domba. Tapi gak apa-apa, dihina tidak apa-apa, digunjing tidak apa-apa. Karena saya ingin mencari ilmu. Banyak ilmu yang saya dapat dan tidak bisa saya ceritakan di sini, tentang ilmu-ilmu hakikat yang saya dapatkan. Biarkan orang menghina saya, menggunjing saya, tidak apa-apa. Yang penting saya ingin menjalankan yang saya anggap sunnah Nabi. Dan ini mungkin ditinggalkan oleh banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat
demi Tuhanmu dan berkorbanlah. Kita menyembelih korban, para nabi juga menyembelih korban, dan dagingnya diberikan kepada orang-orang banyak. Ada Ustadz Salafi bilang, makan daging domba itu sunnah. Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang diganti dengan domba. Ya, berarti makan domba itu sunnah. Ya, berkorban. Nabi Isa alaihissalam berkorban, para nabi berkorban, nabi kita berkorban. Makan daging sunnah. Rasulullah juga suka makan kambing, paha kambing. Itu kesukaan Rasulullah, itu sunnah. Orang lupa hal itu. Akikah, ya, kalau punya putra laki-laki 2 ekor domba laki-laki, ya, yang jantan, ya. Kalau punya anak perempuan, menyembelih 1 ekor domba yang jantan. Disuruh makan domba sunnah. Kalau makan domba itu menyebabkan kolesterol, darah tinggi, berarti domba sudah kena fitnah. Yang membuat kolesterol atau darah tinggi itu katanya garamnya terlalu banyak, ya, atau santannya, pakai santan, ya, seperti itu. Jadi domba itu sangat sehat untuk tubuh kita. Kalau gak percaya, ya gak apa-apa. Saya sudah merasakan makan sate domba, makan kari domba. Alhamdulillah sangat menyegarkan. Alhamdulillah bisa mensyukuri seperti itu. Untuk bisa makan daging domba, kita harus pelihara domba agar kita kuat makan domba. Harga daging domba kan mahal. Biar jadi murah, kita harus pelihara. Jerih payah kita akan dibalas dengan harga domba yang mahal, sehingga kita bisa makan domba, daging domba. Kita bisa menjual domba kita dapat uang banyak. Lalu sebagian uang kita itu kita beli daging domba. Cukup sekian dulu video ini kita buat. Semoga bermanfaat. Bagaimana? Apakah Anda ingin berkomentar tentang video ini? Silahkan tulis komentar Anda di kolom YouTube ini. Terima kasih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.